teman-teman semuanya, di ayat ke-60 kita diingatkan tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam meminta air kepada Allah Subhanahu wa taala. Air itu kan kalau kita maklumikan hari ini adalah rezeki. Ketika Nabiullah Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mata air, maka Allah berfirman, "Fakulna biasa saja." Pukullah batu itu dengan tongkat. Fanfajarat minhu 17 aynan. Kemudian memancar dari batu yang terbelah itu 12 mata air. Qad alima kullu unasin masyrabahum, dan setiap suku dari kalangan Bani Israel itu mengetahui masing-masing dari mereka itu di mana tempat minum mereka, di mana sumber rezeki mereka. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus 12? Karena Bani Israel itu terdiri dari 12 suku, ya. Antum tahu apa arti Bani Israel itu? Bani Israel itu artinya adalah anak keturunannya Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya julukan Israel, maka anak keturunannya itu adalah Bani Israel. Kayak kita hari ini ya, misalnya ada Bani Hamdun, karena ternyata kakek moyangnya adalah Aki Hamdun, ya. Jadi anak keturunan Nabi Yakub itu ada 12. Dari mana kita tahu anak keturunan Nabi Yakub ada 12? Ya, satu dari ayat ini. Yang kedua, ketika Nabi Yusuf bercerita tentang mimpinya, "Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban." Aku bermimpi, ya. Di dalam mimpiku itu aku melihat ada ahada asyara, 11 kawkaban bintang, ya. Ada 11 bintang yang bersujud kepadaku, ya. Nah, itu kan menggambarkan tentang saudara-saudaranya. Maka ketika Nabi Yusuf bermimpi ini, ayahnya yakni Nabi Yakub berpesan, "Tolong jangan kamu ceritakan mimpimu ini nih, nah, ya, kepada saudara-saudaramu yang lain, karena itu akan melahirkan kecemburuan tersendiri." Padahal cuma mimpi gitu ya. Kayak istri kita hari ini kan, mimpi untuk poligami aja nggak boleh gitu, padahal mimpi gitu. Kata istri, ya mimpi, tapi kan sebelum mimpi apa yang kamu pikirkan gitu. Karena biasanya mimpi itu berangkat dari apa ya dipikirkan. Padahal Nabi Yusuf dulu nggak pernah berpikir gitu ya 11 bintang itu akan bersujud kepadanya gitu. Atau begitulah istri ya, kita harus banyak maklum gitu ya. Satu kali begitu ya, setuju? Nambah itu. Ya. Nah, apa kaitannya ayat ini dengan kita hari ini? Di penghujung ayat Allah berpesan, "Kulu washrabu mir rizqillah." Makanlah dan juga minumlah dari rezeki Allah. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Jangan engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, kaitannya kalau kita takwil, kalau kita analogikan, ya, istasqa, karena air itu adalah sumber kehidupan, ya, maka katakanlah kalau boleh takwil bahwa air itu adalah rezeki buat kita, ya. Maka rezeki itu tidak akan pernah hadir kecuali fakul nadrib bi'asokal hajar, harus dipukul batunya gitu, ya. Kebekuan sumber rezeki kita itu harus dipatahkan, harus dihancurkan. Bagaimana caranya? Ya dengan memukul. Nah, apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah dalam rangka memukul kebekuan itu, dalam rangka memukul kebuntuan itu. Jadi mudah-mudahan dengan niatnya antum ketika keluar dari rumah, gitu ya, kita hadir dalam kerangka berjihad. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW kan, ya, bahwa seorang lelaki yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari nafkah, itu pun juga jihad bagi keluarganya, gitu, ya. Nah, sementara banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang keutamaan berjihad itu. Ustaz Mahzum, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu. Terus mana itu? Surat Fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim.
Bi amwalihim wa anfusihim terus A'dhamu darajatan indallah. a'dhamu darajatan indallah. Kalau ulaika yarjuna rahmatullah yang mana? Juz 2 sama. Juz 2. Gimana bunyinya? Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian dia berhijrah, kemudian dia berjihad. Mereka itu adalah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat Allah. Nah, nanti di sini ada ayat yang berbunyi, ayat 64-nya ya. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau saja bukan karena karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, dan kalau saja bukan karena rahmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, lakuntum minal khasirin, pasti kalian itu kan benar-benar termasuk dalam orang-orang yang rugi gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kita berjuang bersama ini dalam rangka tadi ya, menghancurkan kebekuan sumber rezeki agar Allah pancarkan untuk kita semuanya. Kira-kira begitu. Kalau kita mencoba mencari petunjuk dari ayat ini. Kenapa ayat ini kemudian hadir? Bukankah ayat itu petunjuk bagi kehidupan manusia? Iya nggak? Nah, walaupun kejadiannya masa lalu, tetapi kontekstualisasi ayat di hari ini itu adalah sebuah kemestian, karena tidaklah Al-Quran itu turun kecuali menjadi petunjuk bagi kehidupan manusia, ya kan? Nah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Tuh, maka di antara ibrah yang bisa kita dapatkan sekali lagi dari ayat ini adalah mau nggak mau, makanya orang tua kita sering dulu berbesarnya cik atau cek jam gitu ya, cek gitu ya, dikasam ulah cicing wae gitu kan, ulah sare wae gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semangat kita adalah semangat berjihad, semangat kita adalah semangat berhijrah untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan itulah yang akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz Mazum boleh dibacakan lagi ayat yang lain, bahwa orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam kerangka berjihad, maka Allah akan dia akan mendapati bahwa bumi Allah itu luas. Dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam kerangka hijrah ya karena Allah dan juga Rasulnya, maka dia akan mendapati bahwa bumi Allah itu sangat luas. Muraghaman katsiran ya, wasa'. Itu bukan hanya luas, tapi di situ dapat apa namanya ya? Ya, karunia Allah itu sangat terbuka gitu, sangat terbuka lebar. Makanya Imam Syafi'i pernah berpesan gitu ya. Mereka yang ingin mendapati rezeki yang teramat banyak itu, dia harus keluar dari rumahnya, atau dalam bahasa yang lain merantau. Nah, itu yang banyak dipahami sama saudara-saudara kita dari Minang gitu ya. Karena Minang kan dulu banyak ulama ya. Pokoknya coba dari Sabang sampai Merauke, ada nggak daerah yang nggak ditempati sama orang Minang gitu ya. Ini sebuah ibrah saja gitu ya. Dan rata-rata kan berhasil, sukses kan gitu kan. Dan hari ini kita mendapatkan contoh yang real ya. Yusuf coba merantaunya luar biasa, keluar dari tinggal di Pati, beliau harus berlelah di sini dalam rangka berjuang, dalam rangka berjihad gitu ya. Khurujtan. Hah? Khuruj. Iya, khuruj kan, bapaknya khuruj kan. Bapaknya khuruj min baitihi, kan kita semua juga khuruj ini ya. Dalam rangka keluar di jalan Allah gitu. Makanya teman-teman, ya dari awal niat dan semangat kita ini yang harus kemudian kita jaga gitu ya, bahwa niat kita semata-mata karena ingin mencari karunia dan juga rahmat Allah. Semangat kita adalah semangat berjihad, semangat kita adalah semangat berhijrah gitu. Jadi bukan sekedar melakukan rutinitas aktivitas pekerjaan harian gitu ya, ya tercapai alhamdulillah gitu kan ya, enggak kumaha gitu ya, enggak, kita lebih dari itu ya, bahwa coba perhatikan. Qad ya'lamu kullu unasin masyarabahu. Setiap mereka itu mengetahui di mana tempat air minum mereka, di mana tempat rezeki mereka. Ya. Setiap kita itu sudah ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah faqul nadrib bi asaqal hajar. Jadi, katakanlah Nabi Musa, Bani Israil itu tidak akan pernah mendapatkan sumber air, mata air kalau tidak pernah dipukulkan dengan tongkat gitu si batunya teh. Bahkan lautan yang menghalangi gerak langkah Bani Israel itu tidak akan pernah terbelah kalau saja Nabi Musa tidak pernah memukul lautan itu dengan tongkatnya gitu.
Jadi kalau kita ingin membuka jalan kita sehingga kita mendapatkan bahwa bumi Allah itu luas, bahwa rezeki Allah itu sangat banyak gitu ya. Ya mau nggak mau kita harus memukul lautan itu dengan tongkat. Bahwa kemudian dalam proses memukul itu terjadi banyak perdebatan, itu juga terjadi pada masa Nabi Musa gitu ya. Bahkan Nabi Musa itu sampai dibodoh-bodohin sama Bani Israel. Begitu mereka datang waktu terbitnya matahari, tampak di depan mereka itu lautan terbentang luas. Begitu lihat ke belakang, tampak itu asap membumbung tinggi karena gurun pasir itu diinjak oleh sekian ratus ribu pasukannya Fir'aun. Kenapa? Karena mereka tidak menyisakan satupun bala tentaranya untuk menghabisi Nabiullah Musa alaihissalam dan juga Bani Israel. Maka orang-orang Bani Israel saat itu bilang, Musa, bodoh kamu, coba lihat, mau diajak kemana lagi kita? Kalau maju ke depan, mati semua kita tenggelam. Tapi kalau mundur kita ke belakang, habis kita semua dibantai oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Itu kan bahkan perdebatannya sangat luar biasa gitu kan. Ya, itu sebagai bagian daripada dinamika gitu. Tetapi Nabi Allah Musa kalem ya, coba antum baca di surat Asy-Syu'ara. Nah, ini qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin ya. Sesungguhnya Tuhan bersamaku. Sayahdin, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepadaku ya. Jadi teman-teman yakin saja bahwa dengan kita berbuat, dengan kita berusaha gitu ya, Allah akan membukakan jalannya untuk kita gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kita bukan sekedar memukul gitu, bukan sekedar berusaha, tapi dari awal niatnya itu adalah niat yang disertai dengan keimanan kepada Allah SWT, niat berhijrah dan juga niat berjihad. Apalagi Nabi Musa itu ketika membela lautan itu dalam proses hijrah itu ya, pergi meninggalkan Mesir menuju ke Palestina. Nah, teman Nabi Muhammad ya. Itu teman-teman ya, pelajaran yang kita bisa dapatkan pagi hari ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semua.